Halo semua, di dalam pertemuan kita kali ini, saya akan memperkenalkan 28 keyboard shortcut di Windows 10 yang perlu Anda ketahui. Sebenarnya di Windows 10 ini ada banyak sekali list shortcut yang bisa Anda gunakan, tapi jumlahnya mungkin hampir 100. Tidak semua perlu kita tahu, saya akan listkan beberapa saja yang saya rasa sering digunakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke, so kita mulai saja. Yang pertama, saya akan buka dua folder yang telah saya buat sebelumnya, yaitu folder 1 dan folder 2. Di dalam folder 1 ini, saya telah membuat 3 dokumen, sedangkan di dalam folder 2, saya tidak mengisi dokumen apa-apa. Lalu, nanti di bawah sini, di area bawah tengah ini akan muncul shortcut apa yang saya tekan. Seperti itu. Jadi Anda tahu saya menekan tombol apa. Oke, langsung saja. Shortcut yang pertama, yang mungkin semua Anda juga sudah tahu, adalah pertama kita klik dulu folder 1. Shortcut yang pertama itu adalah Ctrl A. Ctrl A ini gunanya adalah untuk memilih semua file yang ada di dalam folder tersebut. Oke, Anda lihat di dokumen 1, 2, dan 3 ini semua terselect ya, atau terbold. Oke, lalu shortcut yang kedua apa? Shortcut yang kedua digunakan misalnya kita mau mengcopy file ini ke folder lain. Kita menggunakan Ctrl+C. Ctrl+C ini adalah mengcopy file atau menduplikat file. Lalu kita pindah ke folder 2. Lalu kita Ctrl+V. So, folder 1 dan folder 2 memiliki file yang sama. Oke, kita hapus dulu file di folder 2 ini. Lalu, shortcut yang ketiga adalah Ctrl+X. Ctrl+X itu gunanya untuk meng-cut file. Misalnya, saya pilih semua dulu nih, folder di 001. Saya pilih semua dengan Ctrl+A. Lalu saya gunakan Ctrl+X. Ctrl+X ya. Tadi saya bilang Ctrl+X itu untuk meng-cut file. Lalu kita pindah ke folder 2. Lalu caranya gimana? Kita tekan lagi Ctrl+V. Oke, jadi file yang ada di folder 1 ini dihapus, dipindah ke folder 2. Itu gunanya Ctrl+X. Beda dengan Ctrl+C. Kalau Ctrl+C adalah menduplikat file. Ctrl+C, kita pindah ke folder 1, lalu Ctrl+V. Dia menduplikat. Sedangkan kalau yang namanya Ctrl+X itu Ctrl+X, lalu kita pindah. Dia menduplikat lalu menghapus sumber lamanya. Itu adalah shortcut ketiga ya. Jadi kita sudah belajar 3 shortcut, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X, 4 ya, sama Ctrl+V. Ctrl+V itu untuk misalnya seperti ini, kita eksekusi Ctrl+C dulu. Nah, untuk memindahkannya kita gunakan Ctrl+V ya, atau paste. Atau kalau orang biasa sebutnya paste. Seperti itu ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya adalah Ctrl+Z. Ctrl+Z itu apa? Misalnya seperti ini, Ctrl+Z. Saya cut dokumen 3 ini, lalu saya pindah ke folder 2 dengan Ctrl+V tentunya, atau paste. Lalu, wah ternyata saya nggak mau. Atau saya nggak sengaja memindahkan ke folder lain. Saya anggap folder 2 ini kita nggak tahu. Dokumen 3 ini pindah kemana ya? Saya salah mempaste kayaknya tadi, tapi saya nggak tahu di folder yang mana. Kita tinggal Ctrl+Z, dia akan kembali lagi. Seperti itu ya. Kalau bahasa ininya undo ya. Oke, shortcut selanjutnya yang akan kita pelajari setelah Ctrl+Z adalah Ctrl+Y. Ctrl+Y itu redo. Redo itu apa? Misalnya seperti ini. Saya cut dulu dokumen 2 ini, saya pindahkan ke folder 2. Oke. Lalu karena masih galau, saya lihat, oh kayaknya saya nggak perlu pindah dokumen 2 ini ke folder 2 deh. Jadi saya undo deh.
balik lagi. Lalu karena yang namanya galau berubah pikiran lagi. Oh iya, saya pindah lagi aja deh. Saya kembalikan lagi dengan Ctrl Y. Kembali ke action sebelumnya. Oke. Lalu shortcut ke-7 yang kita perlu pelajari adalah namanya create new folder. Kadang kita buru-buru mau cepat-cepat buat satu folder baru. Kalau menggunakan mouse kita bisa klik kanan, lalu new, lalu pilih folder. Itu ada shortcut cepatnya dengan menggunakan Ctrl Shift N. Muncul satu folder baru. Seperti itu. Ctrl Shift N. Oke. Lalu selanjutnya kita mau delete file, taruh ke recycle bin. Seperti itu ya. Sebelumnya saya kosongin dulu recycle bin saya. Oke, kita akan hapus new folder ini. Kita pilih lalu Ctrl D. Itu artinya kita membuang new folder ini ke recycle bin atau tempat sampah. Seperti itu, new folder. Oke, lalu kita mau belajar shortcut yang ke-10 adalah menutup jendela yang aktif. Jendela yang aktif saat ini yang saya punya adalah folder 1. Saya klik folder 1, lalu saya mau tutup ini. Menggunakan Alt F4. Ya, tutup. Alt F4. Oke. Saya sengaja tidak menggunakan shortcut ya, supaya tidak membingungkan Anda. Oke, selanjutnya kita akan merename file yang saya select. Misalnya, saya mau rename nama file ini, dokumen 1. Biasanya kita klik kanan, lalu rename. Kelamaan ya. Kita bisa menggunakan F2. Kita pilih, lalu kita tekan F2. Nah, kita bisa ganti. Dokumen 1. Selanjutnya adalah kita mau menggunakan shortcut Shift Delete. Shift Delete itu adalah kita membuang file ini, tapi tidak ke tempat sampah. Langsung dibuang lenyap gitu aja. Bedanya dengan kalau kita buang ke recycle bin, bedanya adalah kita bisa restore, balikin lagi ke tempat asalnya. Sedangkan kalau menggunakan Shift Delete, kita tidak akan bisa mengembalikan ke tempat asalnya. Misalnya seperti ini. New folder ini saya delete, Shift Delete. Oke, hilang dia. Di recycle bin tidak ada. Kita nggak bisa restore lagi, kecuali menggunakan software khusus. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika menggunakan Shift Delete. Siapa tahu file yang Anda hapus penting masih perlu digunakan, Anda nggak bisa restore kembali. Lalu selanjutnya adalah Alt Tab. Alt Tab. Alt Tab itu untuk pindah ke aplikasi lain. Saya coba ya, Alt Tab. Oke, misalnya saya pindah ke YouTube. Seperti itu, Alt Tab. Alt Tab, Anda pilih folder mana yang mau Anda pindah. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu kita buka dulu. Oke, Alt Tab. Lalu shortcut selanjutnya adalah kita mau biasanya gini sering juga dibuka adalah setting. Biasanya kita mesti ketik dulu, baru keluar settingnya, ada shortcutnya. Kita gunakan Windows I. Itu keluarin setting. Misalnya Anda mau atur display dan lain sebagainya. Menggunakan Windows I. Tombol Windows di keyboard Anda, lalu I. Oke. Lalu ini shortcut juga yang sangat penting saat kita mau membuka Open File Explorer. Windows E. Nah, ini buka file Explorer yang baru. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah Windows A. Untuk Open Action Center yang di sebelah kanan. Untuk lihat notifikasi dan juga set Wi-Fi dan lain sebagainya. Menggunakan Windows A. Oke, menggunakan Windows A. Lalu
Misalnya saya mau kembali ke desktop, saya mau tutup sementara semua window-window yang aktif saat ini dengan menggunakan Windows D. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah lock device. Lock device itu menggunakan Windows L. Windows L, tapi nggak tahu ini rekamannya kelihatan nggak tadi ya ketika saya lock. Oke, lalu shortcut ke-19 yang perlu kita tahu juga, ini juga saya baru tahu, adalah Windows semicolon. Dia mengeluarkan emoji. Misalnya Anda ingin menggunakan emoji ini di aplikasi WhatsApp, di browser, Anda bisa menggunakan ini juga. Atau mengetik emoji di Microsoft Word, meskipun tidak semua emoji ini akan kelihatan ya di aplikasi Word ya, tergantung dari font yang Anda pilih. Oke. Lalu ini juga perlu Anda tahu, misalnya Anda belum pernah install aplikasi untuk screen capture atau screenshots. Saya buka Paint dulu ya. Ini perlu untuk meng-paste apa yang kita capture. Misalnya saya mau meng-capture layar saat ini, saya menggunakan Windows Print Screen. Oke, tadi ada kedipan, itu artinya dia sudah mengcopy ke clipboardnya atau ke memori, lalu kita paste. Oke, maka apa yang kita screenshot tadi nampak dan bisa Anda save. Misalnya saya save, taruh di folder 2, saya tulis hasil save. Nah, hasil screenshotnya ada di sini. Anda bisa gunakan untuk keperluan lain. Oke, lalu selanjutnya adalah bagaimana kalau kita hanya mau screenshot sebagian saja, sebagian dari tampilan di layar. Kita menggunakan Windows Shift S. Windows Shift S. Oke. Lalu misalnya saya cuma mau capture yang ini aja. Ya, recapture, Anda buka aplikasi Paint atau aplikasi pengolah gambar yang lain, lalu Anda paste, maka gambarnya kelihatan. Ya, screenshot ini gunanya mungkin bisa Anda gunakan untuk buat tutorial, Anda butuh sebagian gambar, caranya seperti itu. Lalu, kita close ya. Lalu bagaimana caranya supaya folder ini terbagi seperti ini dengan menggunakan shortcut. Misalnya saya full screen dulu ya, dua-duanya ya. Saya full screen folder 1, saya full screen folder 2. Dan saya mau bagi dua nih. Gimana caranya? Caranya adalah kita pilih folder 1 dulu, lalu kita menggunakan Windows, tanda panah sebelah kiri. Kita mau taruh di sebelah kiri. Oke. Sudah, lalu kita pindah ke folder 2. Kita tekan Windows sebelah kanan. Dia terbagi dua, kiri dan kanan. Ini gunanya untuk membagi layar antar Windows. Anda bisa misalnya yang sebelah kiri Microsoft Word, yang sebelah kanan browser, Anda bisa mengetik sembari melihat apa yang perlu Anda ketik di browser, seperti itu juga bisa. Implementasinya macam-macam ya. Seperti itu. Lalu itu ya, kalau mau ditaruh sebelah kanan ya, misalnya folder 1 saya mau pindah ke kanan aja, Windows sebelah kanan, lalu folder keduanya saya balik, Windows sebelah kiri, seperti itu. Oke, kalau mau saya full screen kan, Windows panah atas, dua kali ya. Panahnya dua kali. Kalau cuma sekali dia akan Oke, lalu 3 yang terakhir adalah kita akan membuat new virtual desktop. Virtual desktop itu apa? Saat ini kita menggunakan satu desktop di Windows. Kita mau membagi aplikasinya antar desktop. Saya mau di desktop ini cuma ada 2 folder aja, File Explorer.
Sedangkan di desktop yang lain baru ada aplikasi lain yang perlu saya buka, misalnya Microsoft Word dan sebagainya, atau browser, supaya desktopnya nggak berantakan, terlalu banyak aplikasi. Bagaimana caranya? Saya menggunakan Windows Ctrl D. Ya, dia membagi menjadi 2 desktop. Desktop pertama isinya beberapa aplikasi yang saya buka, sedangkan di desktop yang satu lagi saya misalnya mau buka browser. Saya buka browser di sini. Jadi dia pisahkan. Ya, ini kita bisa geser ya dengan menggunakan touchpad. Jadi fitur ini sebenarnya sudah lama ada di macOS. Sekarang di Windows 10 dia implementasikan. Seperti itu. Oke, Anda bisa lihat yang aktif di desktop satu ini folder, sama browser, sama Microsoft Word. Sedangkan di desktop yang satu lagi, yang aktif adalah browser saja. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita pindah ke virtual desktop? Meskipun pakai touchpad bisa, kita geser. Ada shortcut-nya juga. Shortcut-nya Windows Control sama panah ke kanan kalau kita mau ke kanan ya. Kanan. Atau Windows Control ke kiri. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, lalu yang terakhir adalah Windows Tab untuk melihat ada berapa virtual desktop yang kita punya. Seperti ini. Oke, kita ada 2 virtual desktop ya. Yang desktop satu isinya folder dan YouTube. Satu lagi adalah browser doang. Kita bisa pilih langsung. Kita bisa pilih mau masuk kemana misalnya. Seperti itu. Oke, itu adalah 28 shortcut dari Windows 10 yang sering kali saya pakai. Dan semoga bisa memudahkan pekerjaan Anda di komputer. Untuk awal-awal mungkin memang Anda harus menghafalnya. Seperti itu. Mungkin itu aja tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen. Selamat mencoba.